Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Isti. Pagi ini kita akan belajar tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Bu Isti tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi Bu Guru hanya akan berkisah tentang seorang pemuda yang luar biasa, seorang pemuda yang dirindu langit, seorang pemuda yang mempunyai kedudukan terbaik di sisi Allah, seorang pemuda yang dirindu oleh Rasulullah, dan seorang pemuda yang dimandikan para malaikat di akhir hayatnya. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Siapa? Iya, Uwais Al-Qarni. Dalam sejarah Islam, Uwais Al-Qarni ini berasal dari negeri Zaman, negerinya Abrahah yang menghancurkan Ka'bah. Ingat ya. Nah, negeri Zaman ini kalau dalam peta itu ada di bawah kota Mekah. Uwais ini bukan orang terkenal sebenarnya, karena Uwais ini dikenal sebagai orang yang fakir, orang yang hidupnya serba kesusahan. Di tengah-tengah kesusahan itu, Uwais harus merawat seorang ibu yang sudah renta serta lumpuh. Uwais punya keinginan akan menuruti semua keinginan ibunya, sampai-sampai ketika ibunya punya niat untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Padahal jarak antara Mekah dan Zaman itu sangatlah jauh, sedangkan Uwais tidak punya uang sedikit pun. Tapi itu tidak mematahkan semangat Uwais untuk bisa memberangkatkan ibunya untuk beribadah haji ke kota Mekah. Uwais sadar betul bahwa untuk pergi dari Zaman ke Mekah itu membutuhkan kendaraan, dan itu biayanya tidak sedikit. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya Uwais memutuskan. Uwais membeli seekor anak kambing, dan anak kambing itu diletakkan di puncak bukit. Apa yang dilakukan Uwais dengan anak kambing itu? Ternyata ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menduga. Setiap pagi, Uwais itu akan menggendong anak kambing itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Melihat kelakuan Uwais setiap hari yang mondar-mandir naik turun bukit sambil menggendong kambing, tetangga-tetangganya pada mencibir, pada heran, pada menganggap itu sebuah hal yang sia-sia, gak punya kerjaan. Padahal kalau mereka tahu apa tujuan Uwais melakukan itu, mereka pasti akan terheran-heran. Uwais melakukan itu semua sebagai ajang olahraga untuk menguatkan otot tangannya, otot kakinya. Uwais akan menggendong ibunya dari Zaman ke Mekah, dari Zaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Anak-anakku, ada hal luar biasa lagi yang dilakukan oleh Al-Qarni yang itu bagus untuk kita contoh. Apa itu? Selama proses ibadah haji, ibu Uwais tidak pernah ditinggalkan. Ketika melaksanakan rukun-rukun haji, mengelilingi Ka'bah 7 kali, wukuf di padang Arafah, itu pun tidak lepas dari pundak Al-Qarni. Ketika Uwais dan ibunya sedang berkeliling Ka'bah, ketika sedang berada dekat dengan Ka'bah, Uwais memanjatkan sebuah doa. Apa itu? Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu-ibuku." Mendengar doa Uwais, sang ibu pun menangis, terharu. Lalu sang ibu bertanya kepada Uwais, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak berdoa juga supaya Allah mengampuni dosa-dosamu?" Maka Uwais menjawab, "Wahai ibuku, cukup bagiku Allah mengampuni dosa-dosa ibu dan ibu masuk surga. Dan cukup bagiku ibu ridho kepadaku." Anak-anakku, Uwais mengajarkan kita
bukan hanya sekedar teori dan kata-kata, tapi Uwais mencontohkan bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan amal yang nyata. Kebaikan Uwais Al-Qarni, pemuda miskin ini, akhirnya membuat dia mempunyai tempat yang istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan secara khusus Rasulullah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab untuk suatu saat pergi datang ke desa Uwais yang tidak dikenal desa itu di mana. Umar bin Khattab yang belum pernah melihat Uwais pun akhirnya di masa hidupnya dengan susah payah mendatangi, mencari Uwais ke desanya hanya untuk sebuah doa. Apa itu? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa Umar dan umat Islam. Alkisah, karena kebaikan hati Uwais inilah akhirnya Allah memberikan jalan kematian bagi Uwais dengan cara yang istimewa, dengan cara yang indah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bahkan tetangga-tetangganya pada heran, kenapa di akhir hayatnya banyak orang-orang yang berebutan ingin memandikan dan mengkafani jenazah. Setelah diusut, ternyata mereka semua adalah para malaikat yang dikirim Allah untuk mengurus jenazahnya. Luar biasa. Anak-anakku semua, kita bisa belajar dari kisah Uwais. Betapa orang yang punya hati mulia, dia akan mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah dan tempat yang istimewa di hadapan umat manusia. Anak-anak tentu pengen meniru akhlak dan kebaikan Uwais ini. Nah, anak-anakku, semoga dari kisah Uwais ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, bukan hanya teori 1, 2, 3, tapi kita bisa merasakan dengan hati kita bagaimana seharusnya kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terakhir, Bu Guru mengajak anak-anakku semua, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat hidup kita. Jangan lupa banyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga selalu sehat dan selamat dunia akhirat. Demikian dari Bu Isti, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.